Trader, selamat datang di program We For You, Weekly Forecast untukmu. Perkenalkan, saya dengan Claudia, saya dari tim Forexpert Indonesia. Kali ini saya bersama dengan Pak Ivan. Nah, Pak Ivan ini adalah expert trader dari tim kami. Ya, salam kenal teman-teman. Pak, Gimana? bagusnya mau dipanggil Pak Ivan apa Coach? Boleh deh, Coach Ivan. Oh iya, Coach Ivan aja. Mungkin lebih nyaman kalau dipanggil Coach Ivan. Oke. Oke. Nah, Coach Ivan, di program We For You kali ini kita mau bahas tentang apa nih? Ya, jadi untuk di We For You ini kita akan ngebahas semua tentang analisa market ya, market trading forex, entah di komoditi juga di indeks saham seperti itu. Jadi kita akan lebih banyak bahas di analisa secara fundamental juga secara teknikal. Oh ya, jadi market dalam minggu ini secara fundamentalnya seperti apa, Coach? Ya, jadi saya akan jelaskan ya untuk secara fundamental dalam minggu ini itu ada banyak sekali data ekonomi yang akan dirilis. Ya, jadi terutama untuk di hari ini nanti malam juga ada beberapa data ekonomi itu di Eropa, di pound sterling juga pengaruh terhadap US dollar. Nah, jadi ada beberapa data ekonomi untuk hari ini, tapi yang paling ditunggu itu hari Kamis dini hari, itu tanggal 27 Miss Claw. Itu ya, hari Kamis dini hari itu sekitar jam 2 pagi waktu Indonesia Tengah atau jam 1 waktu Indonesia Barat. Nah, jadi di sini ada pengumuman suku bunga Bank Sentral Amerika, Miss Claw. Jadi ada diprediksinya itu akan naik, jadi secara forecast itu dari 5,25% akan naik jadi 5,50%. Jadi ada kenaikan sebesar 0,25%. Nah, ini nanti akan berdampak terhadap market seperti itu. Nah, selain itu juga ada data dari Eropa, itu juga rencananya ada pengumuman suku bunga dan itu juga dinaikkan suku bunganya. Dari sebelumnya itu di 4% akan dinaikkan jadi 4,25%. Itu Miss Claw ya. Oh ya, jadi dari data ekonomi yang Coach sebut tadi, kira-kira dampaknya seperti apa, Coach? Iya, dampaknya pastinya akan besar ya, karena pertama di sini Bank Sentral Amerika sudah untuk tingkat inflasinya itu sudah mulai turun. Memang belum sesuai targetnya di 2%, tapi Bank Sentral ini sudah ada planning untuk mengurangi. Ya, jadi untuk tahun ini rencananya itu akan dinaikkan cuman sampai di 5,6%, dan ini kemungkinan akan ada kenaikan sebanyak 2 kali lagi. Nah, jadi dengan adanya kenaikan kali ini tentunya nanti pastinya akan mengurangi peluang untuk naik suku bunga kembali. Nah, sehingga ini nanti market akan ada pergerakan yang cukup signifikan ya. Jadi harga mungkin bisa pergerakan naik turunnya cukup drastis seperti itu. Oh ya, jadi dampaknya sangat besar ya, Coach? Iya, betul. Dampaknya sangat besar. Jadi ke market pasti pergerakannya akan sangat besar gitu, Mas Ko. Iya. Nah, untuk secara teknikalnya, Coach, gimana? Ya, untuk secara teknikal saya akan jelaskan ya secara grafik. Di sini kita bisa lihat grafik ya, dari grafik time frame D1 atau daily secara harian. Ini harga emas pernah tercapai harga tertinggi sebelumnya. Itu di harga 2079 ya, dan ini harga saat ini di 1960. Dan kalau nanti misalkan dari secara fundamental suku bunga dinaikkan, kemungkinannya ini yang habit sering terjadi di harga emas, itu harga biasanya turun dulu, Miss Claw. Jadi kalau harga turun dulu sesuai dengan forecast dari pengumuman suku bunga, yang biasanya kalau suku bunga naik ya impactnya dolar menguat. Nah, jadi nanti harga emas ini potensinya akan turun dulu, tapi nanti ketika rilis, jadi kalau misalkan suku bunganya naik, itu nanti potensinya sudah pasti peluang untuk suku bunga naik kembali jadi semakin kecil, sehingga harga emas nantinya akan justru berpotensi naik. Jadi bukan dolar menguat ya, bisa jadi malah justru harga emasnya yang akan menguat seperti itu. Nah, jadi kita bisa lihat secara teknikal di sini saya akan buat garis trend.
Nah, di sini kalau kita buat garis trennya, ya ini sudah ada 2 titik ya. Jadi potensinya itu nanti harga emas masih ada potensi bisa mengalami penurunan kembali ya. Jadi kalau sebelum rilis nanti harga mungkin bisa turun ke area 1935. Di area 1935 ini bisa tercapai ya untuk ambil posisi, atau kita bisa juga ambil di resistennya di area sini sama ya. Ini 1939, lebih ke area 1939. Saya akan tambahkan di sini ya. Di sini 1931. Nah, ini di area 1931 ini akan jadi support kuat sekaligus juga untuk tempat tren di titik ketiga ya. Jadi titik pertama di area sini, lalu titik keduanya di sini, dan ini kemungkinan dia akan turun mengarah ke sini. Nah, ini kita bisa pesan harga untuk ambil posisi best buying itu di area sini. Nah, tapi juga kita apakah nanti mungkin market ternyata berlawanan ya, ini mungkin bisa terjadi justru harga langsung sudah naik sebelum rilis data. Nah, jadi peluangnya kalau harga lewat dari 1990 ya berpotensi harga akan langsung naik ya, tanpa harus mengalami penurunan atau mengalami koreksi terlebih dahulu. Seperti itu untuk di emas, Misko. Jadi ini untuk segi dari secara teknikal ya, Iya, Coach? secara teknikal seperti itu. Nah, kita bisa lihat juga secara teknikal dari support dan resisten. Ini arahnya harga bisa mengarah target awal itu bisa di harga 2015, itu akan jadi target awal ya, karena di sini kita bisa lihat secara candlestick ini ada 1 2 3 candle turun, lalu ada 1 candle naik, dan diikuti lagi 3 candle turun kembali. Nah, ini bisa dijadikan di sini support and resistance ya, atau supply and demand ya, bisa saya katakan supply and demand yang cukup kuat. Jadi ini harus kecapai mengarah ke situ dulu. Jadi di harga 2015 juga di area 2007 ya. Jadi 2007 sampai 2015 mungkin akan dicapai sebagai target awal seperti itu untuk di emas. Oke, jadi tadi kita sudah membahas secara fundamental serta teknikal. Iya, teknikal. Jadi kalau untuk teknikal ini tadi baru di emas. Jadi mungkin saya akan sedikit di euro juga ya, Misko. Jadi di euro terhadap US dollar, karena juga di euro ini ada pengumuman suku bunga. Nah, jadi gimana impactnya kita bisa lihat juga di time frame daily. Kenapa saya menggunakan time frame daily? Di sini pertama karena kita untuk prediksi mingguan itu kita butuh menggunakan bukan time frame yang weekly ya, tapi justru daily, karena satu candle itu terbentuk selama 1 hari. Nah, jadi kita butuh 7 candle ya, 7 candle untuk memprediksi. Jadi kita pakai daily bukan weekly. Kalau weekly 1 candle itu terbentuk selama 1 minggu. Jadi agak analisanya itu untuk bulanan justru kalau weekly. Jadi kalau untuk 1 minggu kita bisa pakai time frame daily atau 4 hour ya, 4 jam, grafik H4 seperti itu. Nah, jadi kalau untuk euro USD di sini kita bisa lihat secara tren ya. Kalau secara tren ini juga terlihat garis trennya juga sebenarnya naik ya, tren naik. Nah di sini, dan dia sudah harus koreksi. Memang kalau kita lihat bentuknya ya, bentuk secara polanya. Nah, jadi dia sudah naik penurunan, dan di sini bisa kita buat garis tren, dan harga naik kembali melewati harga tertinggi sebelumnya, dan ini berpotensi nanti akan mengalami koreksi terlebih dulu. Ini kita bisa pakai Fibonacci ya, kita bisa pakai Fibonacci di sini. Oke, saya tempatkan dulu Fibonacci-nya. Nah, di sini kita bisa mencari angka koreksinya itu di area 50 sampai dengan 61.8. Itu ketemu harganya untuk di 50% atau di area 50, Fibonacci-nya di 1.0959, dan di area 61.8 itu di 1.0882. Nah, ini bisa dijadikan area untuk ambil posisi buy ya. Dan ini juga area support ya, dekat area support sebelumnya. Nah, di sini area yang bisa dijadikan untuk support untuk pengambilan posisi seperti itu, Misko. Jadi
Secara analisa teknikal, secara euro gambarannya seperti itu. Jadi lebih cenderung masih ada potensi menguat untuk harga euro. Seperti itu. Oh iya, jadi bisa kau simpulkan dari weekly forecast kali ini, harga emas secara fundamental dan teknikal akan mengalami koreksi terlebih dahulu ya Coach? Iya, jadi kalau secara fundamental dan secara teknikal ini kemungkinan harga emas akan mengalami koreksi. Artinya di sini juga termasuk US dollarnya sebenarnya. Jadi US dollar ini kemungkinan akan mengalami penguatan terlebih dahulu karena adanya kemungkinan suku bunga akan naik. Tapi setelah mungkin rilis ya yang terjadi justru US dollar akan melemah sehingga harga emas akan mengalami kenaikan seperti itu. Dan juga mungkin di forex seperti euro tadi yang saya sampaikan, dengan adanya suku bunganya euro juga kemungkinan akan naik, nah itu akan membuat harga euro juga mengalami penguatan seperti itu. Oke Sobat Trader, demikianlah We For You kita minggu ini. Terima kasih Coach. Sama-sama. Dan untuk sobat yang mau menambah pengetahuan seputar trading, bisa langsung mendaftar di kelas trading kami di website forexpert.id. Jangan lupa like, comment, follow, dan subscribe sosial media kami Forexpert Indonesia. Dan sampai jumpa di We For You kita minggu depan.